Nah terus ini kenapa ini biasanya kok kalau DJ itu headphone-nya kok kadang cuma di separuh itu. Nah menarik nih. Kok separuh ngopo? Ganti Morwan tuh nggak enak kalau nggak ikut proses. Oh gitu. Cuma itu tok sih alasannya sebenarnya. Nggak ada masalah apapun. Kalau kemarin di sosmed banyak nggak ada masalah-masalah tuh nggak ada sama sekali. Sampai sekarang Mas Morwan masih ya 30 kota. 30 kota, 10 Jawa. Nama turnya Semesta Salut Padamu. Iya, kami juga salut padamu. Di masa pandemi ini karena mereka tetap berani menerjang. Karena gini sebelum jauh Bisa gitu loh, kok bisa. Iya, sebelum jauh cerita ke sampai tur ini Mas. Oke, berjumpa lagi bersama kami. Kami dong. Biar saya, kami. Sibur bersama dan juga teman saya. Dean ke DJ host terkenal dari Yogyakarta, tepuk tangan semuanya. Saya setia ini. Thank you ya dah. Dalam acara Ngobrol bareng Rencang. Kali ini kita ditemani oleh teman-teman Di yang konco tangan, spesial dari nan jauh. Di sana siapa Mas Danang? Iya, Kilo tamu nih, Sob. ada Mas Irda dari Karena Mereka dan Mas Chandra dari Karena Mereka. Orkes dari Kulon Progo. Iya, selamat siang, selamat malam, selamat pagi teman-teman. Hai teman-teman Rencang, terima kasih. Rencang. Iya benar. Ngomyang ya. Rencang. Terima kasih teman-teman Ngomyang sudah memartisipasikan Karena Mereka di podcast. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita mau bahas apa nih? Langsung serius. Oh iya, yang pasti kita di sini ngobrol hal-hal yang sebenarnya penting sih. Tapi yo, siapa ngerti jadi hal yang penting. Bener. Kan seperti itu kan banyak yang di luar sana. Eneng sing istilahnya itu pengen kenal lebih dekat siapa sih? Karena mereka sebenarnya band dari mana sih? Seperti itu terus kabar-kabarnya kan kemarin juga lagi tour ya. Selesai tur ya. Nah, selesai tour 30 titik. 30 kota, 10 Jawa. 10 Jawa. Itu maka dari itu kita undang. Yang pasti di Ngomyang ini kita memang mengundang teman-teman yang lebih baik daripada kita. Rokok lah lo Chan. Oh iya, ngomong. Oke, ngomong nanti kok. Ngomong. Kok bisa sampai ini nih? Kok bisa sampai sini nih Karena Mereka ini? Tadi Iya. Belum ya. enggak sebenarnya nanti malam kita akan ada live sale Instagram karena kita lagi ada kolaborasi sama clothing yaitu Kicik. Jadi kolaborasi merchandise-nya Karena Mereka sama Kicik. Jadi satu Kicik? ya Kicik. Kok ini orang kata musik ya? Ya, Pak Adi nih kalau nonton harus dimintain sponsor ini Mas Ipul. Iya, Iya kan? Nah, kebetulan kan sekalian kita mampir ke studionya Ngomyang gitu. Kita satu arah. Jadi rasa ngobrol gimana? Nggak sengaja tadi. Rasa aja tapi dipaksa di WA. Apa mampir? Ini ngono iki. Mampir lewat ning ngarep omah langsung di KM. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang DJ Mas Dana? Ngomong DJ, aku udah kenal sudah beberapa minggu yang lalu ya. Tapi ternyata aku ngerti nak dia itu seorang DJ lagi malam minggu ini. Ya Allah. Aslinya gini, aku tuh jujur ya nang pengen takon tenan iki. DJ ku iku ki muntir-muntir apa sih? Pendel. Enggak, nanti kan kok aku kan dulu punya teman tuh kayak itu dia cuma modal laptop tok gitu loh. Modal laptop tok terus kayak itu ngeplay dari situnya. Nah, itu lagi gunanya sing kuwi opo? Itu tuh mixing. Jadi outro digabung ke intro. Nah, muter kuwi kan cara dene ngepaske antara dua lagu itu. Oh, ngepaske. Ngepaske antara dua lagu men Ditabrake gitu. men nabrake padha. Jadi tempone dipadake, bar kuwi engko dipadake iramane. Jadi ada kudu ngerti iki lagu iki pirang detik meneh kita berakhir. Nah, sing iki introne mlebu lagune nang detik piro. Jadi ngene-ngene ngono. Tepuk tangan. Ngepasin. Oh, kalau ngene-ngene kan kalau disebut DJ itu udah semestinya kalau profesional. Nah, bedane DJ sini luar negeri, nek luar negeri DJ itu produser lagu.
Nek gini kan DJ mesti iso nyebut lagu itu dapat dari mana? download lah. Download. Oh, Tapi downloadnya resmi ya, ono resmi. Nah, kira nek beli gitu ya. Jadi ono situs sing dimana ada iso nganggo kuwi. Sing gitu, wis ngono sing layak di ngono DJ. Sing dimainkan oleh seorang DJ. Nah, terus ini kenapa ini biasanya kok kalau DJ itu headphone-nya kok kadang cuma di separuh itu. Nah, menarik iki. Kok separuh apa? Mas gantian tak takoni. Ini loh yang istilahnya itu kita nggak akan kerasa. Aku soalnya Ada di penasaran. podcast. Kalau separuh apa? Ya, Kan mixing separuh, iki, Pak. mixing iki. Sing lagune mamane KM arep tak mixing karo pendosa iki. Sing lagu sing tak rungokke kene ada lagu sing gak KM. puter nang outro, Oh, KM to. outro, Sing tak rungokke nang headphone. Nah, kuwi sing tak rungokke headphone lagune pendosa sing arep mlebu intro. Jadi dipadake iki outro karo introne. Oh gitu. Oh, jadi sing lagune KM rungokke lima dek ngene karena mungkin ada ngowah-ngowah tapi wis metu iki, metu sound out. Jadi ini kan plek jadi anu apa nabrak nek mamane. Nah, le munggahke volume ketika outro, ketika wis pas. Oh, ngene wis pas ki ya tunggahke alon-alon volume. Jadi ke-mixing ki dua lagu. Sebenarnya kan kayak penyiar radio. Oh gitu. Jadi mixing lagu ngono. Men ora mandek, men mlebune apenak. Nah, jadi ini buat teman-teman nih kalau yang belum tahu tak kira emang gayang-gayanan tok. Tapi yo ono Pak, sing Emang wis gayang-gayanan wis tok? ono sing sak lagu digabungi dadi sejam dadi set ono nggarek. Gini ono. Live nang TV pun ngono kuwi. Oh gitu. Heeh. Cari aman. Cari aman soalnya. Si di podcast apa ya? Begitu. Dia sadar. Ora adek, Erda sadar soalnya Oh, iya. adewe bingung ditakon arep takon apa to. Ora, aku Ora aku penasaran tenan sumpah. Dia penasaran. Aku ndek kanca DJ iki cuma kowe tok nang. Nah, sing takon ngono kuwi gandruk nang omahku kan nang omahku. Ngasih Asline kuwi yo tak tak warai kuwi. Ora tak warai tak duduhi carane. Iya, mungkin penasaran gue mau mungkin. Heeh, penasaran ki apa to apa mung gaya-gayaan ngono kae. Berarti aku sok tak ning omahmu nang tak sinau DJ nang. Aja. Aja ya. Ndak rusak KM. Wah. Ngerti ku tak ada masalahnya dana ngilang lho. Ya kembali. Saya kembali karena mereka ke konteks awal kita. Kita akan mengulik apa sih karena mereka? Dari mana sih karena mereka? Oke. Nah, seperti itu. Jauh sebelum ada karena mereka Mas Erda dulu. Ya weh. Sebelumnya ngeband belum? Ngeband. Aku tuh udah mulai seneng sama musik tuh sejak SD. Sejak SD. Jadi SD itu aku udah mulai dengerin lagu kayak Peter Pan, ada band, Raja gitu-gitu. Itu kelas 4 SD itu udah mulai dengerin musik. Nah, mengeksekusi bandnya itu mulai kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP sama teman-teman sekolah gitu. Terus waktu itu kan apalagi banyak sekali festival band gitu kan antar apa itu sekolah gitu. Nah gitu mulainya dari situ. Jadi sebelum ada karena mereka aku udah ngeband duluan sama teman-temanku SMP gitu. Sadar juga itu. Sama, tapi ngebandnya nggak serius ikut KM. Jadi ikut-ikutan cuma ayo latihan. Malah sudah jamming gitu ya. Wih sopo, melu tok. Gitu. Terus awal terbentuknya KM Awal terbentuknya karena mereka kan SMP tadi kan aku ikut ngeband itu juga masih alirannya pop gitu. Terus tapi SMP itu aku udah mulai dengerin band luar negeri. Ya yang pertama kali aku dengerin di warnet itu kebetulan Blink 182. Blink terus Green Day. Green Day, No Effect sama teman-temannya di Spatra gitu. Nah itu mulai dari situ aku mulai seneng sama popang. Akhirnya aku bikin band popang dulu sebelum karena mereka. Ada tuh band gue SMP masih udah popangan tapi emang waktu itu belum punya lagu jadi cuma cover lagunya Green Day gitu. Dan itu tidak pernah keterima sih kalau festival. Nah, festival nih Bandung ora? Belum. Nah terus setelah itu masuk SMA, nah aku baru bikin band namanya karena mereka itu sama Mas Wolan 2010. kelas 1 SMA Drummer ya? Drummer yang sekarang udah cabut dari KM. Tapi hubungan masih baik. Hubungan masih baik karena si Mas Wolan itu sekarang kebetulan juga desain merchandise karena mereka. Oh, jadi masih desain. Iya masih kita masih sering ketemu. Berarti off air-nya aja berhenti ya? Iya. Sebenarnya Mas Roland tuh off air tuh bisa ikut, tapi yang nggak bisa ikut tuh alasannya dia
setiap harinya ini loh, prosesnya ini ya nggak bisa ikut. Prosesnya. Jadi Mas Roland bilang karena mereka intinya Roland tuh nggak enak kalau nggak ikut proses. Oh gitu. Cuma itu tok sih alasannya sebenarnya. Nggak ada masalah apapun. Kalau kemarin di sosmed banyak ada masalah-masalah tuh nggak ada sama sekali. Sampai sekarang Mas Roland masih itu kok megang merchandise-nya karena mereka. Mas beli drummernya Mas. Sampun. Aku bar metu seko band lho Mas. Nek kowe mbut. Anjir kok. Aku nek ndelok iki mbut kenapa? Piye halo. Ngebandmu. Ngebandmu dia percaya bandmu. Yang mana? Sebelum karena mereka. Ya itu tadi. Kan aku bandnya tau cuma- ngeband ki ning SMP ki, lulus SMA ki, kowe tak kon ngebasi ora iso kae. Kelingan ta kowe? SMP. Aku wis ngeband, lulus SM Aku wis melu KM durung. durung. Oh, jadi kalian tuh satu sekolah tuh dulu? Satu sekolah. SMP. Dadi nek numpak angkot ki nang mburi dek. Iya. Gandol karo aku. Pakai angkot hijau itu? Heeh, angkot ijo kuning. Angkot tuyul ya sebutannya. Heeh, angkot tuyul. Nek tak tau bayar ki medun ya wis mlayu to. Mandek Mas. Heeh ta. Mau Sopir angkotnya ngrungokne ya. Ben sebelum KM ki apa? Sebelum KM apa ya band studio mungkin iseng-iseng ngono tok. Ora yuk. Ayo gawe jeneng band. Bentuk band iki. Ya gawe lagu ngono ora pernah kepikiran ngono kuwi. Soalnya jujur ya kita SMP dia ora kenal ya. Bener. Nggak kenal. SMP ora kenal. Emang Tapi- SMP kan aku konsepnya sombong wonge. Oh, ura-uraan lho, uraan. Kan aku wedi to nek uraan tak doi. Wong ura tak doi ngono kae. Lanjut. Terus nang apa nang liquid ya kayak kesana ketemu ya. Liquid kayaknya apa? Liquid iya, liquid. Aku ki batin nih Kan- Chandra ki saya kelingan aku ora ya. Ternyata dhek dhisik sing Liquid apa. kan wis melu KM. Wis melu KM kuwi. Oh pas kan emang memilih Itu lagi ketemu meneh. Nah, iki. sebelum itu nang Facebook ki, tapi aku gabung KM Chandra ki. Chandra inbox aku muni iki dicek ki ben kancaku karena mereka ngono kuwi iki rumah KM makanya aku kaget kok iki Chandra kok melu KM ki. Kok Chandra dipungut KM ki. Soalnya kan aku ngerti iki ngeband. Oh. Waktu itu Chandra belum ikut. Burung melu tapi mereka. semua mempromosikan karena mereka. Nah, tapi Di Chandra Facebook. emang udah lama sih bingung sama KM tuh. Jadi dulu pertama 2010 kita bikin band itu kan aku, Mas Roland sama satu lagi namanya Mas Bombom gitu. Oh, Mas Basisnya Mas Bombom. Bombom sebelum Mas Chandra itu Mas Bombom. Iya. Gitu. Tapi aku tetap di Masih di lingkungan karena mereka, karena mereka. karena dulu tuh karena mereka terbentuk Satu itu kan tongkrongan. dari tongkrongan kayak geng antar sekolah gitu toh. Itu dari situ. Filosofi dari karena mereka itu apa? Karena mereka waktu itu kayak sekilas gitu loh. Sebenarnya yang namain bukan kita juga, teman-teman. Lebih tepatnya ada satu orang namanya Banteng tuh yang punya rumah yang dibuat tongkrongan tempat base camp gitu, tempat nongkrongnya anak-anak sekolah gitu di situ. Ini kan kebetulan ketika si KM mau manggung itu kan mereka mau berangkat semua nih. Nah terus namanya itu karena mereka itu, mereka karena mereka lah bisa terbentuk karena mereka. Jadi kayak penonton tuh dulu awal mulanya dari itu cacah tongkrongan geng sekolah itu tadi. Awal mula penontonnya gitu loh. Karena mereka. Terus cara meng-create apa fanbase yang lumayan ki karena mereka kan ada sing fanbase cukup kuat ya. Iya. Nah, itu cara memanage fanbase band kuat karena kan saya kalah ki era Digital. digital ki kalah karo dangdut apa kan musik-musik kan berubah ya. Ibu Iya, barang iya. saiki Fenomena baru ya. Oh, toh. Nah, gimana caranya memanage band ini tetap aktif dan fanbase-nya tetap kuat gitu. Oke. Yang disebut karena mereka tadi orang-orang yang ngikutin karena mereka tadi tetap ngikutin karena mereka. Kalau yang mereka itu sekarang udah punya kesibukan masing-masing sih. Kayak udah ada yang udah punya berkeluarga, terus kerja gitu. Yang orang awal mula karena mereka Oh, itu tadi berarti loh. sekarang udah regenerasi Udah ya? regenerasi banyak Jauh banget ya? iya. Awal mula karena mereka punya fans tuh dari ketika kita sering manggung di daerah Gombong, Kebumen itu tahun 2014-an. Itu awal mula muncul kawan mereka itu. Terus spanduk. Iya. Awal Yang mulanya beri dari nama karena kawan karena mereka kan ya dari Kebumen. malah dari mereka itu loh. Tiba-tiba mereka datang dari petanahan tuh Kebumen yang daerah pesisir gitu. Datang tiba-tiba udah bawa banner namanya kawan karena mereka petanahan. Nah, kita terinspirasi dari situ. Yang lain ngikut. Woi, berarti ini fan-nya kawan karena mereka, woi.
kawan Dulu kenal. awalnya belum ada arti Belum apa apa ya kan ya? Oh, kan? masih Enggak bingung. kepikiran juga. Enggak, karena mereka sini sih gitu. Aku mah langsung gitu. Validnya gitu. Oh, validnya. Daerah Kulon tapi domisilinya, base campnya. Kalau anak-anak sih kebanyakan dari Kulon Progo. Kebanyakan juga sebagian besar juga di daerah Watesnya. Wates itu di tengahnya Kulon Progo. Perkumpulannya di Wates. Kumpulannya di atas. Berdiri tahun berapa? 2010. 17 Agustus 2010. Malam tirakatan masih. Tirakatan. Jadi nek KM ulang tahun itu kayak kisah Indonesia. Oh. Wah, pinter ini. Filosofinya Berarti sebentar lagi akan 12 tahun ya? Betul. Oh, benar. Aku masih rak kroso lagi benar 12 tahun. Bongkar pasang berapa kali? Basis pertama kan Mas Bombom itu, terus langsung. Sebenarnya ada lagi sih cuma kayak dia cuma ikut bantuin manggung kok itu. Iya yang paling awal tuh Mas Bombom terus Mas Chandra ini udah Yang karena mereka. Mas Chandra gabung tahun 2013. Roland. Roland dari awal. Oh, dari awal. Emang yang bentuk karena mereka tuh aku sama si Roland itu. Oh. Berarti garek istilahnya dan botolnya garek siji ya? Iya. Kalitnya berarti Iya. satu aja Ayote masih ya. Ayote. Terus Mas Penot gabung sebagai additional player tahun 2014 waktu kita udah mulai sering banyak manggung dan udah nerima fee. Oh, Dan gitu. kita udah bisa bayar additional gitu. Sampai sekarang Mas Penot masih? Mas Penot masih dan malah diangkat jadi PNS di KM maksudnya. Oh, tetap berarti. Oh, tetap. Jadi player. Menjadi player tetap Nah, sekarang. diangkatnya Mas Penot itu berarti ketika Roland keluar ya? Itu berarti mempertahankan 3 orang. trio. Sebenarnya gitu ya. sebenarnya ya kebanyakan kan wah ini emang KM itu mempertahankan konsepnya 3 orang gitu. Nah, tapi kita memandangnya lebih jauh karena kan biasanya kalau kontrak manggung itu kalau tur sama salah satu perusahaan semua rokok gitu kan ada kontraknya kan itu. Nah, di kontrak itu kan biasanya tertulis nanti player yang manggung itu harus sama kayak di foto itu. Yang di Oh, player. gitu. Iya, kan? gitu kan. Harus sama. Jadi artis aslinya harus sama kayak yang di foto itu. Iya. Gitu. Nah, makanya kita mengantisipasi itu. Tadinya kan kita pengen foto berdua gitu tuh aku sama Mas Chandra. Memang gitu. kayak Arman. Sama- Langit sore. Oh, Langit Sore, iya. Ada yang loro. Enggak ya maksudnya kalau ini kalau berdua sebenarnya nggak masalah sih maksudnya nanti gimana kalau ada fenomena seperti itu. Nah, terus kita berunding lah waktu itu malam-malam terus akhirnya ya wis Penot masuk menjadi player tetap. Setelah itu kita langsung sesi foto bertiga. Nah, itu nanti foto itu yang nantinya akan dipajang di poster-poster ketika ada tour setelah pandemi ini tuh. Oh, Ya, gitu. Bismillah, wah setelah pandemi semoga langsung insya Allah Bismillah. Nah, pandemi Pandemi ya. mempengaruhi karena mereka nggak? Perusahaan tole no. Itu wis kabeh, Pak. Perusahaan apapun wis Kalau pandemi ada yang nggak iso. Ada iso nih dulu Gimana? Nah, masalah store. Nah, ini kan berhubungan dengan pandemi sih. Iya, benar. Betul. Store. Ini kayaknya dari kemarin itu kayaknya karena mereka habis store ya. Tur ya, 30 kota. 30 kota. 30 kota, 10 Jawa. Nama turnya Semesta Salut Padamu. Iya. Kami juga salut padamu. Di masa pandemi ini karena mereka tetap berani Menerjang ya? menerjang. Karena gini sebelum Kok jauh bisa gitu loh, kok bisa? Iya, sebelum jauh cerita ke sampai tur ini, Mas. Tadinya tuh kan kita udah punya jadwal tur nih di 2020. Udah kontrak iya. sama beberapa perusahaan yang mau ngeturin karena mereka. Nah, tapi tiba-tiba di bulan Maret 2020 pandemi datang ke Indonesia. Nah, setelah itu langsung loss kabeh. Kalau EO-nya sih bilang dipospon, ditunda gitu ya. Cuma tetap sampai sekarang nggak ada kabar. Itu loh, udah hampir 3 tahun tuh Mas ini. Iya. Kasusnya sama ya. Kalau saya ngurus mau ya. Sama siapa? Si Pentusan. Ayo, anak-anak itu. itu gitu kok. Oh, sorry, kita udah tuh satu titik waktu itu. Semarang. Iya, di Semarang. Bulan Februari tanggal 28, aku inget banget. 28 Februari di Semarang, di Bondoria Semarang. Setelah itu pandemi kan Maret itu. Oh, langsung hilang. Langsung, Jadi Mas besok ini ditunda ya gitu.
Nah, Kabeh. paling mau telung sasi. paling telung sasi, yo. 3 bulan. Nggak ada 3 tahun. Sebelum tahun yo. Selama 3 tahun kalian ngapain aja, Pak? 2 tahun loh. Di luar ketika pandemi wis ra ben-benan iki. Kalau kita sih masih ben-benan dalam artian tetap merilis sesuatu guna untuk mempertahankan nama kalau kita sih. Ben ora mati ngono ya. Namanya karena mereka itu nggak kelihatan mati. Heeh. Jadi kita sebisa mungkin ya tetap ngeluarin duit. Ya, sing paling murah kan cuma bikin single sama ngeluarin video klip. Nah itu. Selama pandemi karena mereka rilis 5 video klip. Selama pandemi. Sampai yang terakhir kemarin mencoba berdiri itu. Gitu. Nah di sisi lain juga aku sama Mas Benot bergabung dalam wadah musisi Kulon Progo, terbentuk di situ. Jadi masih ada Kegiatan lain sama kayak kita bikin event namanya Muntareh Music Fest. Oh iya, Muntareh Music Fest. Acara ini tahun tahunan. ketiga ini. Muntareh Tahunan Music ini. Fest. Menoreh ya. Menoreh Music Fest. Menoreh Music Fest. Progres ya itu. Sekarang jalan ya, lagi jalan ya. Lagi jalan Bulan ini depan. tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Di sisi lain juga kita saat ini lagi produksi album keempat. Oh, album keempat. Album keempat kita lagi garap ini. Itu supaya aku gitu. Ya lumayan. Lumayan 11 tahun nih. Tetap akeh pendesa, akeh banget mesti ya lagu. Mau 600 kok ini mau. Aku luwi di keempat malah. Lagu Atas dibagi. 800 malah. Dari benar-benar ke lahir. Sebenarnya karena mereka itu lagunya kira-kira sudah ada berapa ya? 40 lebih ya berarti? Lebih. Kalau nggak salah tuh sekitar 49 atau 52 itu permainan aku. Karena ada beberapa yang lupa, kayak single pertama itu hampir lupa dalam artian judulnya Menunggu Sempurna. Datanya hilang kabeh. MP3 ini berapa? Iya, sak HP semua hilang kabeh. Lagunya sekelingan kan mas? Lagunya masih. Tapi kalau saya lihat dari dulu pertama sampai sekarang memang musik karena mereka mengalami pendewasaan yang cukup ya. Iya, inovasi. Soalnya kan dari pertama dulu bosok cangkemmu ya. Zaman-zaman pang banget. Single ke telung kayak gitu. Kayak apa jenis nek nang komunitas-komunitas emang? Apa? Manggungin komunitas. Oh iya, iya. Kan Dulu- sangat menarik itu nek memang liriknya kuat banget. Memang di komunitas. Kalau di Jogja ya kayak di JNM itu kan sering banget untuk bikin acara pang-pangan. Tapi sekarang nggak berani bikin lirik kayak gitu. Berani, kalau dibilang berani itu berani, cuma kan kita menilik dari pengalaman toh. Oh. Karena ini urusannya sama edukasi gitu. Edukasi. Ini ada kasus juga tuh waktu di Bosok Cangkem itu. Heeh. Ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu dan mungkin aku juga jarang bercerita di podcast yang lain. Gitu. Bosok Cangkem itu jadi dulu intinya lagu itu kan singelong banget ya. Intinya singelong banget. Nah, ada tuh di salah satu SD di daerah Kulon Progo gitu kan. Karena ada pramuka terus kan sering disuruh bikin yel-yel sama grup mawar gitu, bikin yel-yel gitu kan. Biasanya kan lagunya Didi Kempot sing Cak Rowo itu dibikin yel-yel, wah itu lagu kan sing Bosok Cangkemmu. Bosok cangkemmu rupamu koyo asu saat gua bohong ya aku. Ya, kita ditelepon gurunya. Ditelepon guru ya? Ditelepon guru deh. Kalian tuh intinya ngajari anak-anak kecil berbicara jelek. Nah, sebenarnya kita kan tujuannya nggak ngajari sih, cuma kita berkarya. Tapi kita juga nggak mau egois. Kita juga tersadar bahwasanya karya itu nanti akan selamanya. Gitu. Karena market karena mereka juga bukan anak SD sebenarnya ya. Oh, Atau? itu. Ternyata malah ada anak-anak SD nyanyikan itu, termasuk kita sadar, oh jangan sampai nih anak-anak kita nantinya malah meniru yang jelek-jelek dari bapaknya. Itu. Anakmu sesuk piye Terus bapakku. dari 40 karya lebih itu tadi, itu sudah diamankan semua ya? Aman yang itu. Nah itu tak promo ke luasan. Sudah masuk ke ofisi nggak ke Udah semua. Berarti ki ibaratnya nggak ada lagu sing bener-bener marai karena mereka ketok kan gitu. Ada nggak satu lagu yang Ada. ibaratnya kalau gara-gara lagu ini jadi Ada. Sebenarnya sebelum aku jawab ini, yang ini pasti udah tahu jawabannya. Semoga kalian dan bahagia itu. semoga ngomong ya.
efeknya kerasa nih. Kosong banget. Sampai sekarang itu kalau kita bisa bilang tuh kayak lagu long lasting gitu. Sampai kapanpun tuh kayak akan apa ya? Srek karo zamane iku no. Ya koyo lagune Kangen Dewa 19. Oh iya. Kayak gitulah kurang lebih. Berarti lagu itu pasti dibawakan di mana pun. Selalu. Lagu wajib. Aku wajib. Kosok Ini Kangen. apa sih, Mas? Kan gue nikmati. Oh, yang di remake kemarin. Remake. Kamu nggak ada DJ kemana ya, Bonbon Pak, itu? remake. Itu kalau kemana DJ ya, Pak? Bonbon itu siapa? Tahu itu. Balik mana? DJ Bonbon remake itu loh yang di TikTok itu loh. Dia bukan DJ, dia ini apa? Konten kreator. Itu Kreator. nek nganu lagu ya apa? Produser. Remake lagu, ya produser remake lagu. Tapi visualnya dibuat DJ. Happy birthday, wah ada dong, 1, 2, 3. Itu siapa itu yang itu? Tahu Yang ya. cewek itu. Viral itu. DJ. Aku sak ndelok iku ya. Tak browsing gesek, Boh. Hah? Tak browsing gesek, Boh. Yes. Saya Mas, aku penasaran dengan turnya kemarin tuh ya, karena aku selalu memantau sosmednya. Turunnya karena mereka ya. Karena mereka kalau enggak ya mesti apa dari bantuan personelnya itu suka dukanya di tor itu aku penasaran dulu 30 titik loh 30 kota loh. Suka dukanya Dan nggak full tim toh. nggak full tim. Biasanya karena mereka itu full timnya 12 orang, satu apa itu kok kontainer Hayes, Hayes. Hayes ya, elok itu ya, satu elok itu. Terus kemarin kita berangkatnya cuma setengah tim cuma 6 orang, satu mobil tok gitu. Jadi krunya ngerangkap jadi driver itu. Yuk ganti-gantian lah nanti kalau seumpama ada yang capek, kesel orang, terus gantian aku pun ikut nyopir 30 titik 30 titik. ini ngumpulin ora Pakai. Ini konsepnya kita weekend tour. Oh, weekend tour. Cuma Sabtu Minggu. Weekend tour. Gitu. Karena emang ya kita udah antisipasi jauh mengingat izinnya kan susah tuh sekarang. Izin tour itu susah. Dan kita kemarin juga ada kendala di situ sama pihak terkait itu kayak si Satgas, Covid, terus Pak Polisi. Jadi kalau tour gitu, mana ki daerah yang didekatkan, tanggalnya didekatkan atau ora Mas? Gimana? Jadi umpamanya gue Surabaya ki saiki, besok nang ndi mencar-mencar Sama apa? gitu. Oh, mencar-mencar apa digabungin dadi tanggal tuh? Karena sebisa mungkin ya harus memangkas budget. Satu arah kalau. Satu arah ya Karena berarti. ini tour ini kita nggak ada, maksudnya tuh nggak ada sponsor utama. Kita memang benar-benar jalan sendiri. Benar-benar jalan sendiri. Kita minta bantuan sama local movement di daerah. Intinya minta tolong dong kalau ada kafe yang sudah ready alat musik sama sound systemnya, kita boleh dong di situ nanti kita sharing tiket. Emang benar-benar gitu dari ujung sana Jakarta sampai ujung timur itu kemarin di mana Mas Andra? Jombang ya? Jombang. Jogja mau ora Jogja? Jogja belum. Jogja kemarin apa streaming? Oh iya streaming, cuma streaming. nah aku mau cari eneng sih Ada. Cuma Oh, streaming. terakhir ya? Jadwalnya terakhir tuh. Enggak. Jogja streaming. Iya maksudnya. masih di sini sukses streamingnya Oh, buat ke channel bang. Banyak setelah kemarin kan setelah selesai turun tuh tak lihat. Ternyata aneh banget ya. Maksudnya kayak Rakoso itu. Iya, 30 tuh. Kayak Rakoso ya, dari Jakarta, Bogor, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Batang, urut sampai ke timur. Gitu ya. Suka-dukanya tetap capek itu pasti Mas. iya Sampai itu pasti. Tapi untuk kali ini tak akoni, aku sih paling kesel emang pas tur iki. Pas 3 kota di daerah. Jadi waktu itu cuma Sabtu Minggu itu di Pemalang, Jakarta, Bogor. Mangkatnya enak loh, ini Pemalang sih, yuk turu hotel. Sisuke pindah hotel ning Jakarta, sisuke pindah hotel ning Bogor. Cerak-cerak, bualine, langsung loro. Bogor ya? Langsung loro. 12 jam lebih. Nah waktu itu kan kebetulan pas lagi ini loh, libur panjang, terus lagi pada ke puncak. Ning kono. pas Ya wong belum dibuka. Bogor tekan Jakarta nih, iku wis suwe banget iku. Bogor tekan Jakarta lho, wis suwe banget nih. Hebat. 24 jam nih. Ini sih kayaknya cuma 3 jam.
Kan harusnya cuma 1 jam toh. Tapi 3 jam suwe banget ini menurutnya. Jadi anu buka tutup jalan kurang. Aku sama restoran buka. Suwe banget itu. Posisinya wis kesel sebarang toh. Kesel terus ya. Kesel. Ya gitulah. Emang kesel apa meneh pas iku libur panjang itu loh Februari kemarin itu loh. Iya. Kalau momen Quran itu gimana itu? Ngerti tahu? Kandangnya aku ini. Nonton vlog itu kan. Iya. Itu tour pertama malah ini. Tour pertama. Tour pertama. Kaget. Tur titik pertama langsung jeglek. Jadi tur titik pertama itu di Cilacap. Di Cilacap kan kita Oh, ngerti aku. kita piknik ke pantainya. Pantai Widoro Payung gitu kan, panas-panas. Iya, Di situ teman-teman minum es. Minum es. Selesai itu kita manggung. Terus bar kuwi langsung pindah nih hotel sing adem di Wonosobo. Wonosobo. Jadi semua panas, Langsung dem. langsung ngerasa nih ngono. Langsung wis rapi nak awake wis langsung gregesi. Maka aku kudu dikeroki, jadi nek ra dikeroki itu loro terus ya. Aku tahu membaca sebuah artikel sebuah artis luar negeri Taylor Swift ya. Itu adalah salah satu hal yang paling susah ketika tur. Pemindahan cuaca. Iya, apalagi kalau band luar negeri itu kan pindah-pindah benua. Negara. Iya. Kalau di Eropa semua dingin kebanyakan, terus pindah di tropis kayak Oh, Indonesia, langsung beda-beda. Yang paling sulit itu memang. Itu mungkin Tuhan kasih petunjuk dulu nih. Kalian tur di Pulau Jawa dulu. Nah, latihan Besok- sih Besok kalau seumpama kalian turun luar negeri udah aman, kalian udah persiapan. Nah, mungkin gitu ya. Amin, 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 amin. amin, amin. amin. Tumben sih. Nah, kalau kemarin kan saya tanya sama ini ya, sama pendosa pengalaman paling anehnya adalah ngasih manggung ngisi nang sawah. Mereka. Aku apa? Manggung rano nggon transit ngasih ngisi nang sawah jagan-jaganan. Itu sini DS baru wis main nang TV wis nang ndi kuwi. Jadi ora kayak awal-awal Dan ngeband. karena mereka apa sih Nah, paling aneh? karena mereka ki Apa ya sebenarnya? manggung paling Maksudnya selama ini atau selama iki. Selama ini. Sama, maksudnya tetap ada hubungannya sama sawah. Mas berusaha tadi. Ayo pipis, nyosok. Enggak. Ini mungkin pengalamannya dari ini ya paling sering diceritakan sama Mas Vera di podcast. Pengalaman paling unik karena mereka tuh di Cilacap. Cilacap waktu itu hujan deras. Lapangannya tuh nemplung banyu. Lapangannya nemplung banyu gitu kan. Terus akses satu-satunya menuju backstage itu lewat lapangan itu. Lewat lapangan itu, jadi kita terpaksa dari mobil copot sepatu. Dan manggungnya nggak pakai sepatu. Jadi tetap ngeker tapi tetap manggung. Manggung. Penonton juga antusias. Antusias lah wes. Loh, penonton kak, si kawan karena mereka itu kalau hujan tuh malah seneng banget mereka. Musimnya kan jadi nggak terasa. Terus wah, wes settle lah. Jangan-jangan 420 terinspirasi karena mereka ini. Oh, jadi kemarin kan 420 ada band viral nih namanya 420. Sambil luyang dulu. Nggak pakai sendal. Oh, karena mereka udah tahu. Nggak pernah karena mereka di Cilacap. Topangan nyeker. Oh, makanya eker. Ini mohon maaf karena hujan. Karena hujan tapi masih kedengeran ya, sebenarnya masih kedengeran. lanjut ya. Tetap lanjut. Nggak bocor kok. Tetap lanjut. Soalnya tuh sekarang ya gara-gara pandemi ini banyak band tenggelam mas. Atau banyak sekali band tenggelam. Sing Termasuk- ora bubar tenggelam. Tenggelam, Berarti ya, ra termasuk. ngerti ki band iki sing ono apa ora. Atau Termasuk banyak dan teman-temanku juga kayak gitu. Nah kemarin tuh pas KM Tour ada temen bandku tuh namanya Rebellion Rose sama Anarchyut telepon KM, kok kamu bisa tur ya itu dia caranya gitu. Terus ya yuk ikut bareng-bareng gue dalam artian akhirnya ngangkat itu loh skenanya ada itu ono sekarangnya masih hidup gitu. skenanya masih hidup, pang-pangan itu masih ada ya. Gitu terus mereka juga bikin weekend tour gitu. Si Anarchyut kemarin juga Jawa Bali, Rebellion Rose juga di Pulau Jawa gitu. Wah, Oh, aku seneng banget. Anarchyut itu yang basisnya YouTuber itu ya? YouTube apa? Carry ya, Carry. Dari Astina. Aku lihat tur mereka itu dari aku pribadi seneng banget mas maksudnya alhamdulillah itu skena kita ada lagi. Selama dari kemarin kan virtual terus toh. Virtual terus. Nah, yang paling menyenangkan, nah itu kan yang paling
lucu, sing paling aneh, sing paling lucu kan ngeker. Nah, sing paling menyenangkan selama karena mereka itu manggung, entah kultur atau pentas sendiri lah paling menyenangkan di kota mana? Kotanya aja. Paling berkesan mungkin ya. Paling berkesan. Siapa Mas Hendra? Kalau aku yang paling berkesan itu pas launching album ketiga. Itu menurutku paling berkesan di situ. Itu di kota? Di Jakarta. Tahun 2018. Itu juga Main itu emang. Main 2 lagu. kita bikin launchingnya juga secara pribadi Itu kan launching album ketiga. Jadi kita ngundang media Oh, ngerti aku. Ya. media lokal gitu. Tapi nggak full band dong mainnya. full band, full band. tapi cuma 2 lagu gitu. Karena emang yang dipentingke konversi pressing Sama medianya. sama media itu. Jadi kita sewa hallnya hotel itu di Grand Kemang Hotel waktu itu Jakarta Selatan. Kita emang ngumpulin teman-teman media. Kita kumpulin dari situ, intinya kita rilis album ketiganya Karang Pressing. Oh. Ya. Mas Chandra Mas itu kan betul Mas Chandra. Kalau Mas Chandra juga di situ. Apanya? Yang paling berkesan. Kalau aku habis semua cuma soalnya kan bayaran. Aku nek melu kami yo tapi berkesan. Bayaran ngapain? Bayar ngapain? Soalnya gini Mas, nah aku iki biyen ki karena mereka saat durunge nganu ya. Iri ya karena mereka. Irine bukan soal progres atau piye, tapi irine ki tim iki solid ngono. Timnya di dalamnya itu solid, orang kok nunggu kosek tapi mesti nganu langsung cepet. Dewasa kabeh maksudnya. Oh. Pemikirannya dewasa. Orang jono sing ngendasi, tapi mereka seimbang gitu loh. Melakukannya ini seimbang. Nah, apakah le kenal ke cilik apa le kenal semasa ben-benan apa gambar sih iki wonge kepiye Itu satu tim itu. Oh, satu tim. Tim inti loh, tim inti. Oh, searah. Visi misinya lah searah gitu. Karena kita yang ada di tim karena mereka itu berasal dari bukan dari kalangan profesional. Malah. Paham nggak ya? Maksudnya kayak dulu tuh kamu ngetuk gitar ya, bahkan dia pun nggak bisa gitar pun kita ajak. Oh. Tapi yang penting ngerti teknisnya. Ketika kalian masang gitar tuh harus di PC, di mute, Indonesia ben ra grek gitu. Caranya timing ngerti gitu. Dari situ. Oh, di Jadi, treatment. Treatmentnya dari situ, bukan dari yang kalangan profesional. Karena menurut kami ya ketika ya bisa aja sih mungkin untuk saat ini kita meng-hire kalangan profesional, cuma kadang tuh ego, ego ya. ego. Oke. Sing rasa di ego nih masing-masing. Walaupun sebenarnya di tim karena mereka sekarang tuh juga kita punya ego masing-masing, tapi kan kita mengingat lagi tuh bahwasanya kita tuh dulu bukan dari kalangan profesional loh. Yo emang bener-bener semuanya kita ada berempat gini toh, berempat gini. Nang besok, kowe nganu yo ngekurulan yo. Wah, aku langsung nganu orang. Oh, ini benar. Yo, kowe ngerti deh. Cuma kayak gitu. Bener. Terus apa-apa, yang penting ojo telat. Nah, pertama, yang penting ojo telat. Mungkin nek libur panggung pas ngebro ojo ngerokok. Karena tuh ketika didelok penonton kan ya bagus juga tuh. Itu profesional banget ya. Yo, maksudnya untuk kayak gitu kita emang nonton waktu ketika kita jadi opening band. Dulu kan awal mula kita pernah jadi opening bandnya SID sama Sukamti di Klaten gitu. Nah, kita lihat kinerja mereka. Ternyata resik dalam artian penataannya gitu. Rapi. Resik terus silent, wah seneng gitu. Oke, berarti kita belajar gitu teman-teman. Caranya ben iso ngono kae. Ayo dicontoh. Ora ono kru sing genjreng-genjreng ndur manggung. Gak ono kru sing nyetem di ndur panggung. Nah, itu mungkin teman-teman di situ sih edukasinya. Nah, aku nganu Mas. Jadi nek Herdai pertama kali maksa aku ngono ki posisine iki Maguwarjo. Sequencer. Kan aku ora tau nyekel sequencer ki. Nah, jadi aku wis nyekel sequencer ora, aku mending aku ora wani. Tapi Herda takon,
wanimu 1,10 piro? 6. Ya wis berarti wani kowe. Aku jual sekolah 5 toh. Oh, iya. Wani berarti. Cukup ya? Iya. Ya wis berarti wani kowe aku kuwi. Opening nang Skamti kuwi yen. Meguwarjo. Sama Soja toh. Oh, harus Ya. aja. Oh, bener. Berarti termasuk spekulasi tinggi juga loh. Ketika karena mereka itu mengajak orang-orang atau manggil orang-orang yang benar-benar istilahnya itu mulai dari nol itu spekulasi tinggi. Kabeh Mas. Iya. Kabeh. Bener. Karena yang dilakukan karena mereka itu gamblingnya digedein kabeh. Nah, tak ya. Karena gini, sejatinya manusia itu tidak pernah ada yang tahu kedepannya akan seperti apa. Nah, sih tak cukup itu Mas. Jadi koyo rilis ini yang diberikan Mas Chandra tadi, rilis album ketiga di Jakarta itu, kita kan udah modal kita kan itu. Oh, itu modal sendiri, Modal launching sendiri lo kan anu toh, maksudnya ini acara ini dewe toh, rilis album ini. Modal sendiri, terus ngetoknya duit akeh. Orang ngerti Nah, imbasnya nanti apa? pada kayak gini, ya adalah lah sekonding gitu ya. Tapi tidak diduga-duga, tidak diduga-duga. Kayak pas kita kan ngundanginnya wartawan. Nah, ternyata tuh ada beberapa perusahaan rokok yang datang ke situ. Yang pada akhirnya ngontrak karena mereka tuh dari situ. Oh. Jadi launching album. Dari situ mereka tuh datang. Ya waktu itu kenalan, Mas gue A dari gini. Karena mereka tuh sekarang berapa Mas? Tak kira cuma basa-basi gitu loh. Basa-basi gitu. Nah ternyata kok pas ketika kita semingguan lah pulang itu, dia bilang, Mas besok tuh di Jawa Tengah sama Jawa Timur ya. Ini tak kira lagi, aku kan nggak tahu ngono. Maksudnya ini lagi pertama kali itu KM oleh telepon tur langsung berapa titik akeh loh. Artinya orang serius sih, Orang ngomong serius apa gitu. ini? Nah, tiba-tiba ngirim draft itu kota-kotanya tuh. Kayak milih aja loh. Tenan iki berarti iki. Ngomong ke duit barang ya berarti tenan iki. Langsung kita dikasih 11 titik waktu itu. Gitu. Ya kan masih teh gak ono sing ngerti udah Mas. Mungkin itu karena diberitakan media terus ndelok ya iki KM iki kepiye sih kanune Band dari Mas Jogja. secara masanya, secara fanbase-nya gitu. Mungkin cara karyanya. mungkin teman-teman di Jakarta, IO di Jakarta atau klien di Jakarta itu udah melihat KM dari dulu, dari sosmednya gitu loh, sosmednya, Instagram, YouTube gitu. Kok kebetulan di Jakarta ada rilis album ketiga. Nah, mereka mungkin datang setelah lihat karakternya karena mereka gimana orang-orangnya. Nah, dari situ mungkin kalau menurut kita. Tapi rencananya ada sekarang rilis lagi ya? Apanya? Album keempat itu tadi? Single-single? Tour 30 kota ini kan sebenarnya kita mau mempromosikan lagu judulnya Semesta Salut Padamu itu. Nah, Oh, itu judul lagu berarti? Judul lagu Semesta Salut Padamu itu nanti akan menjadi single di album keempatnya karena mereka, single pertamanya. Dan video klipnya akan rilis di bulan puasa ini. Itu lagu siapa yang minta itu? Kalau kebanyakan lagunya karena mereka tuh 95% aku yang nyiptain, tapi tetap maksudnya garis merahnya di aku. Tapi nanti untuk aransemen kita ngobrol sama anak-anak itu. Enaknya nanti. Besok arahnya di lagi baik iki. Karena saat ini zaman saat ini ngene iki. Terus dari situ di explore bareng-bareng. Dan ini biasanya ini vokalis kan yang membawakan tuh, jadi kan karakternya kan dapat. Harus garis merahnya dari vokalis. Nggak harus vokalis Mas, leader. Ini leader. Kalau di Sela tuh kan leadernya Eros. Gitaris dia. Ya mungkin yang itu ya yang paham tentang keadaan Sela on Seven. Keadaan bandnya kok Sela on Seven. Itu menjadi karakter ya, Eros ya menjadi karakter banget di band tersebut itu. Dan sebenarnya aku pun juga mengantisipasi ada kata-kata wah ini bakal ada apa tidak saya apa ya. Sekarang gini Mas, ketika kalian punya band itu kan banyak kepala toh. Nah coba nek mau mana gawe lagu ki domuni kabeh sama. Ada di Jajal wis. Wah bubuh. ada di. Jadi pun prosone gaduh-gaduh. Ya. Gaduh-gaduh. Oh no. Bener. Bukan permasalahan ngedasi apa ora nih. Ya nek bilang ngedasi ya sing gawe KM aku sama Roland. Nek dibilang ngedasi loh. Iya toh, otomatis kan dari segi permodalan kan aku sama Roland dulunya. Nah gitu. Pertama ya? Iya. Pertama. Tapi ada juga lagu dari yang orang lain ya? Selain Mas Rida. Eh, Dari teman-teman gitu. Roland pernah. Dia menyumbang lagu judulnya Semangat Baru di album kedua karena mereka. Terus sama Penot juga pernah di album kedua karena mereka.
cuma kasih nada-nada gini, liriknya gini, kok di aransemen. Nek saiki sik nang pantai ya. Pantai. Sing good gambar itu. Oh itu Roland, itu Roland. Nah, bukan Roland. Yang akustikan itu loh. Heeh. Iya, Roland. Bersamamu. Video lirik Oh, video lirik. bersamamu. Gitu. Good banget tuh. Dari dalam waktu dekat ini puasa itu loh. Puasa. Puasa. Religi berarti. Aku sih sebenarnya kemarin dapat masukan dari teman-teman yang lain, sekali tuh nggak bikin lagu religi gitu. Tapi aku tuh belum yakin dalam artian itu belum bisa bertanggung jawaban. Aku nuturi uang ya loh, nuturi uang dengan lagu itu lah kok kayaknya udah siap loh. Karena urusannya rasa mas kalau ya tak laku. Rasa gitu. Rasa. Bro, ada pertanyaan bro buat Plasilda. Kita tambahan toh. Piye? Orang ketambahan piye? Apa ngono apa? Bisa deh. Orang nek sekarang ini ya, apa jenis kayak wardrobe-nya itu memang sudah ada yang Batruk. wardrobe-nya. Karena mereka kok Sponsor. Terus batruknya ini. Oh. Iya, sama Kicik tuh kita mulai kontrak tahun kemarin. Berarti tahun berapa itu? 2021. Ini pink ini mas. Pink itu. Apa? Oh ini. Oh, link 18. Dong rampung nih, belum. Roland nih kan. Yang NATO Roland ini, drummerku ini yang NATO. Gak mau dibayar dia. Iya, tujuanmu yang ngono itu. Ngerti banget. Nah, telepon lu rapi enak lah lan. Aku ya arep nato nang kene, tapi daerah gelem. Ora gelem. Oh, aku ngerti. Soalnya nek ning weteng angel, Mas. ora iku awake cilik. Oh iya, awake cilik. Bocah malah paes lho. Generator ra ketok. Tonton bener ini. Ora, kembali ke Kicik lagi. Nanti akan ada apa promosi ya? Iya, nanti malam. Lifestyle. Lifestyle ya? Lifestyle karena Ada kita kolaborasi ya? lagi ada kolaborasi merchandise-nya karena mereka sama Kicik. Oh gitu. Hmm. Itu sesok kira-kira ini berkelanjutan mau satu katalog itu? Ya, kalau pengennya sih berkelanjutan. Cuma kan nanti coba lihat musyawarah ke depan seperti apa. Oh, minta promosi sekalian. Kicik loh. Kicik itu adalah salah satu brand yang untuk pandemi ini bisa dibilang sangat membantu karena mereka. Nah, banyak banget menopang progres-progresnya karena mereka seperti video klip Video klip yang bareng bikin Kicik. Kicik. Mission You itu juga ya. Mission You. Mau coba berdiri Kicik. Oh iya, Yang ini juga Kicik. Yang mau tulis bahasa ini. Oh, Kicik juga. Kicik juga. Jadi kita sangat-sangat Terima berterima kasih. kasih banyak untuk Pak Adi dan tim. Semoga ya insya Allah sehat terus, barokah dan lancar. Amin. Amin. Makanya dari rencang-rencang yang ada kawan dari kawan karena mereka sih dorong tuku merchandise ya. Merchandise. Cendes. Merchandise-nya silakan dituku. Apik lah. Ya. Saya orang duduhi mergane orang rilis toh. Karena itu support nyata sih. Maksudnya membeli sesuatu seperti mendengarkan musik di Spotify, YouTube, platform digital. ya, terus membeli merchandise-nya itu memang benar-benar support nyata yang Untuk maksudnya- bandnya. Ya. Untuk bandnya. Nah, konser ya tuku tiketnya kan bener. Iya, konser tuku tiketnya ya. Gitu. Kemarin itu kita juga sangat terima kasih untuk kawan-kawan semua yang tertib, Mas. Tiket tuh udah nggak kayak biasanya harganya. Biasanya kan di angka 20 sampai 25 kan. Sekarang di 35 sampai 50 ribu. Yo payu, Kak. Payu. Itu naik loh. Anak ngeri berarti itu naik ya. Iya. Di sekarang. Ya. Lebih ke gigs sih, maksudnya anak-anak gigs itu sekarang grade-nya naik gitu loh. Kembali ke masa lampau mas. Iya. Mendengar isu-isu sih wis ono-ono ya, jadi mesti Oh ini mesti serius nih. awal-awal ketika karena mereka ono iki jare ketika oleh fee gue bayari konco-konco nomor 2 ora ya. Maksudnya piye sih lagi? Jadi oleh fee gue manggung. Terus gue bayari konco-konco sing Pengen nonton. pengen nonton lebu. kawan KM gitu. Oh. Oh enggak. Ora ya. Itu mungkin
ada salah satu orang yang nggak suka terus mungkin mau menjatuhkan karena mereka dengan cara seperti itu. Karena ketika dia memberi statement karena mereka itu masanya banyak karena tiketnya dibayarin dari karena mereka gitu kan intinya. Nah itu mungkin statement itu biar yang nonton karena mereka nggak jadi pada nonton gitu. Oh. Tapi sebenarnya yang dilakukan karena mereka saat itu adalah sharing tiket. Oh, sharing tiket. Sharing tiket gitu. Jadi karena mereka udah dapat fee nih dari EO-nya kan. Tapi itu masih kelas komunitas, EO kelas komunitas gitu loh. Kayak di JNM itu. Di JNM gitu. Nah, kebetulan karena mereka tuh bisa bawa masa. Oh. Bisa bawa masa dan kita dipasrahin tiketnya selama 200 sampai 300 gitu. Waktu itu kan banyak banget itu. 300 gitu terus Mas, kalian bisa ngabisin tiket ini nggak? Nah, aku bilang bisa itu. Bisa, nah itu kita jualin ke mereka, tapi dengan harga yang lebih murah Lebih murah. Gitu. Aku ya juga sayang sama kawan-kawanku no. Gitu Iya. kan. Oke Mas, tak tulke. Tapi kan iki kanca-kancaku iki bolo-boloku iki nek pamane diregolo luwih murah piye di korting gitu. Oke, nggak apa-apa Mas, gitu. Yang terjadi seperti itu, tapi kan yang cerita dari luar kan mungkin kayak gitu tadi ya, karena mereka dapat fee, terus fee-nya dibuat beli tiket, itu nggak ada ya sebenarnya. Ya kan bodoh banget tuh, masa akhirnya oleh fee, tau, fee-nya tinggal tutup tiket kan bodoh banget. Loyalitas memang tinggi. Pernah aku dengar kejadian. Ini lo kehilangan motor, melu ngurus. Di mobil. Tenan melu ngurus. Pas konser, Bi? Iya, Konser, di Patung Kuda. Jadi ada anak kawan KM dari Klaten. Dari Klaten, motoran datang ke ke Imogiri nonton KM. Setelah itu motornya hilang. Ke FU menang waktu hilang lagi. FU sangat ada tahun terlalu terulas. Cewek-cewek ada FU love you gitu. Busana itu. Nah, itu I love you. Itu nah terus waktu itu kita kan kasihan toh. Masuk toko ditinggal Bali. Terus ayo kita lapor bae iki ning polsek iku. Kebetulan aku juga kenal sama namanya Mas Bangun. Mas Bangun tuh Jembatan. ya sound engineer-nya Endang Sukanti itu kan rumahnya situ tuh. Kenal. Terus dianterin ke polsek itu. Tak tunggu di sepengi itu. Ditakon-takoni lho kok iso hilang Mas, kira-kira tau no kehilangan emang kayaknya nggak pernah ada yang itu. Iya, Nggak pernah ada toh lagi pisan gue dari nih. Maksudnya kasus ning pasar kok motornya hilang gitu. Tapi diparkir. Diparkir sama teman-teman yang lain. Terus akhirnya gimana? Akhirnya ya nggak ketemu, terus waktu itu dia dijemput sama Mbak E, tapi nganu kok kayaknya orang itu wong sugih kok. Adalah saka raut mukanya kayaknya nggak kok. Ya wis ora apa-apa, Panik banget. Mbak E jemput juga orang ngamuk-ngamuk, ayo Dek pulang. Wis ngono tok. Tenan. Lagi gitu. Ben lu ngurusi fan-nya bergumul dengan email gitu. Ya lebih ke anu sih maksudnya kan iya itu kan konsep-konsepnya di YouTube pusatnya Mas, dia jauh-jauh dari Klaten mau nonton apa karena mereka loh Iya. dari Klaten loh. Seloyal itu ya berarti. Iya. Tapi nasi ngompreng-ngompreng nih. Nasi Ngomong nasi itu apa itu nunut-nunut truk itu ya Heeh. banyak. Kalau di Pantura itu banyak banget ya, banyak di Pantura. Kalau semua mau ada konser karena mereka di Tuban itu kan Pantura tok loh. Nah, lewatnya kan jalan itu lah, naiknya tuh kayak truk letter L gitu. Ya pada slankers lah ini aku ngarani. Slankers kan ada yang gitu tuh. Anak-anak pang. Anak pang slankers oi ngono. Ya kowe SMP ben ngompreng itu. Ngompreng Angkot toh. Ya ora doya kowe ora bayar, kowe langsung maju kowe. Tapi kalau aku lihat teman-teman muda-mudinya di Bantul tuh kayak bisa menyatu banget gitu loh. Dari segi clothingan ya ijik gitu. Ambil semua kan sebenarnya kameramennya pakai ijik. Tadinya belum di endorse lah, soalnya belum disponsori. Saya kan akhirnya kesan karena ada nanti kan ketemu langsung baik. Pak Ade ini Mas Subur, Mas Subur ya. Mesake banget ya kaosnya mau Pak. Polosan tuh Bang Tameng. Harus sponsori. Heran. Kita mau njaluk sponsor ya. Terus aja Dari segi band-bandannya juga kayak apa deh gitu. Aku punya temen tuh Nanda itu loh NDX. Itu kan juga wangun loh, maksudnya sip loh, udah masuk TV juga tuh. Terus sama Pendosa itu juga. Sama Hah?
Ende. Lah yo mau disebut Udah. Tapi jadinya Kemarin bareng anu ya, bareng tak chat tak tawani Aki ya kemarin. Aku apa? Yo ngasih gitu loh, gara-gara tur tak tawani Aki loh si Nanda loh. Karena aku sering lihat story WA-nya Nanda tuh. Oh mobilnya. Iya, dia kan apa itu Pajero ya? Pajero apa dia gitu turunan mobil gitu nggak salah. Iya, sampai itu. Oh, sampai turunan mobil gitu. Kebetulan kemarin karena mereka waktu tur di Bogor itu akhirnya teko, supir itu lali mateni lampu pas di hotel itu. Lali. Saking kesel ya. Saling kesel ya. Pas di hotel, lali mateni lampu, terus kita cari di Google kan, Strom Aki gitu. Nggak ada yang mau datang. Padahal jauh-jauh itu tempatnya. Rano sing mau nggak pengen ada yang datang ke hotel itu loh. Padahal maksudnya kalau mau bayarannya dilebihin ya kita mau ya. Yang penting selamat dulu mobilnya. Terus pada akhirnya keputusan terakhir ya sih beli Aki kan. Tuku Aki buat Aki Innova Reborn. Kan lumayan tuh harganya. Waktu itu harganya 2.800.000. 600. Waduh, 2,6. Oh 2 bulan. Kan itu lumayan tuh buat akomodasi kan lumayan banget gitu 2.600.000 gitu kan. Terus kita pulang pakai Aki itu tuh. Lah aja akhirnya nganggur tekan saat ini. Barangkali teman-teman ini buatnya setahun loh, ini nggak garasinya setahun kan? Ada yang butuh Aki bisa hubungi Mas Irga. Nanti tak kasih bonus stiker. Aku langsung ngajak nandain bensin tuh. Lagi ora. Bosku ya, kalau butuh Aki nih aku ada masih baru cuma tak pakai dari Bogor ke Wates stok. Saya bosku tak tawarin ke teman-temanku loh. Kebetulan lagi ya. Ini anu iki, maksudnya pengalaman iki, baru diceritake to mau. Gara-gara Nanda ngomongin Nanda iki kelingan itu lagi ya. Terus tau dong bro, nganu apa? Manggung ki. Ternyata bayarannya ora meduni. Oh, wis tahu. Pernah. Itu digawani semer, gawani. Oh, enggak. Ora. Enggak. Kita Gawani di jalur tembel. yang lurus-lurus. Ini kalau teman-teman yang nonton podcast Ngomiang ini, kalau kalian mau ngulik di vlog yang agak ke bawah tuh ada kok, yang di Pemalang ya, karena mereka live di Pemalang tuh. Itu sampai EO-nya, muka EO-nya, terus di daerah mana itu ada semuanya. Di vlog itu. Di vlog itu. Kita pernah gagal manggung di Kuwi Pemalang. Pemalang kuwi. Di Pemalang. Jadi wis tekan ngono ki. Udah sampai sana, cuma cek sontok, Heeh. terus kita kembali ke Oh, jadi hotel. wis ono panggungnya Udah ada sebenarnya. panggungnya, udah ada panggungnya, alatnya juga udah ready, kita udah cek sound, kita balik ke hotel mau istirahat, terus mandi, tiba-tiba belum makan siang kok belum diantar, ono ditelepon terus angel aja. Ya, sampai lokasi kok nggak Sampai ada lokasi. panitia sama sekali gitu. Nggak ada panitia. sama sekali. Tapi wis cek sound. Wis cek sound. Penontonnya yo band-band pembukaannya sudah main. Oh, acaranya main. Wes mulai. Cuma kayaknya rugi kalau nggak salah itu. Tiketing? Tiketing. Acaranya rugi kalau nggak salah. Terus sponsornya nggak turun atau gimana ya? Gitu. Nah kita baru di DP setengah kan. Baru di DP setengah. Kita cari panitia kok nggak ada. Kebetulan ada satu panitia tuh yang bisa bantu kita. Tolong dong anterin ke rumahnya ini. Oh. Mas itu diantrilah ke sana. Nah untuk lebih lengkapnya kalian tonton sendiri aja. Oh, oke. Tapi Tapi intinya malam itu di rumahnya itu dilunasin sama bapaknya. oh. Maksudnya gini loh, si Mas EO-nya ini beberapa kali emang nyuruh kita untuk men-take down itu. Tapi ya kita juga minta maaf Mas karena kita sebenarnya cuma jasa ya. Ini buat edukasi teman-teman semuanya sih. Ini kita nggak bermaksud untuk apa ya menjelek-jelekan, enggak. Tapi ini yang dialami karena mereka ya. Biar suatu saat nggak akan terjadi lagi yang seperti ini. Tapi kalau sekarang karena mereka memanemi di DP gitu, tetap mangkat ora? Ya kan DP, prosesnya kan DP 50%, setelah itu DP 70%. Terus kita berangkat tuh 70%, 70% berangkat. Nah sebelum manggung pas di hotelnya itu baru pelunasan. Kalau belum lunas belum manggung. Belum manggung. Oh. Ya sama kalau kayak semuanya kayak gitu. Aman ya, aman. Hampir semuanya kayak gitu. Tapi yang Pemalang itu juga nggak jadi manggung. Nggak jadi manggung. Aku tuh kalau nggak jadi manggung sebenarnya bukan. Ya kalau kita kan enak dapat bayaran loh. Cuma teman-teman yang nonton itu loh udah beli tiket terus nggak jadi manggung kan aku kasihan sama mereka. Soalnya karena mereka ketika manggung itu yang datang nggak cuma dari domisili setempat. Iya. Nggak jadi Bahkan dari iya. Malang ya. Suka Bahkan Jogja, kemarin suka seperti Klaten. kita main di Tegal, yang dari Cirebon pun datang. Motoran.
pot ya nggak tahu. Yes. Ngeri. Ngeri banget cah. Duduk Cecek. meneh. Kurang udut bacan. Ora ya, Pak. Please udut. Enggak ngerokok Mas Andre. Enggak ngerokok ya. Ini bener sampe ngerokok. Sampai terakhir ngerokok. Apa ndek ditakok kira iki. Ngerokok orang ngerokok. Ngapa orang ngerokok Chan? Lali. Lali. Kebiasaan nggak ngerokok atau biasa ngerokok. Berarti akan rilis ini ya lagu di bulan puasa itu akan rilis di channelnya Karena mereka karena mereka. Oh, Betul, sampai kalau betul. emang rilis, rilis iki lho daripada podcast ini. Iya maksudnya? Kan Rilis. di poso kan rilis. Heeh. Itu toh. Poso rilis lagu baru di channel mereka. Di channel karena mereka lah kemungkinan malah rilis mereka dulu daripada kita podcast ini. Oh, podcast ini mungkin udah rilis. Ya tergantung sing edit no. Yang edit siapa? Itu sendiri ya. Aku dewe. Aku dewe? Aku dewe. Ya ora sono editor. Yakin lah nanti ini. Tak gawe yakin ya mesti diedit dulu. Cepet ya nang ya. Oke. Ya ben maksudnya ben konsisten loh. Nek ning edit iki cepet. Le tayang le. Wah, yo kan selesai ngedit di langsung di-upload. Tayang iso ditayang. Bisa di langsung diupload jenengan. Gitu. Ning di privasi sik. Kunci konsisten itu ya anu cepat dengan dalam artian iki bar rampung iki to. Semua menghubungi kesel ki. Nah, sesuk mulai dicicil diedit video. Setelah itu mungkin semingguan bisa di upload. Kowe edit apa? Kene iki gawe lagu ya Nah ini podcast ini. Ini podcast, engko rambungan memori langsung dipindah kabeh ning komputer. Langsung diedit. Langsung masalah kita. Nak ora langsung bahaya. Nah, semalam ini kan kita rilis toh. Gue yo podo. Nah, ini targetnya rilis kapan ini? Posisi saya tak cerita Nah, sih. berarti tadi target. Tak cerita Kapan? tak cerita sih toh. Sing podcast sing semalam itu. Heeh. Kita podcast jebret langsung edit. Langsung edit. Oh, ini cakep. yang rilis 3 minggu kemudian. alasan Malamnya langsung edit. Nah, buat seminggu sekali loh. Iya, seminggu sekali. Nah, seminggu Seminggu berbuka. sekali. Kan kita Seminggu udah punya KKM. tabungan nih sebelumnya nih Oh. Sebelumnya sama siapa kemarin? sama pendosa. Pendosa. Pendosa sebelum sama karena mereka itu pendosa. Nah, setelah pendosa karena mereka seperti itu. Enggak pengen ngundang anu kok. Siapa ada usul? Afiliator sopo. Wis dibahas tapi di-cut ya. Ini jadi kita bahas Oh, bener. nanti dibahas kita loh. sampai ngene-ngene. Afiliator. Sampai ngene-ngene. Ya sapa ngerti anu iki engko bar saka kene ya kaya kasus ning podcast jadi produser ngono to dipenjara kabeh. Paling iki Undang anu iki, paling iki undang. kecekel BNN. undang anu wae iso. Artis bokep OnlyFans ngono. Oh, tuh. Setuju dah. Aran di Lambungi wis ono ki, lambungi wis Ini ono. kan akeh ya, dia. Lambungi wis ono ki sing mau membahas kaya ngono kuwi ki. Kayak gelem vulgar, gelem bahas seks dan segala macam. Tapi kok udah arahin nanti. Nek penyanyi era seperti enggak salah. Gua nek penyanyi ndak nganu, tak takoni wis tau sapa wae kok ndak jawabe wis tau Herda karena mereka Ayo, kuwi. nanti semuanya Nah, iso ono ora? Anu penyanyi cewek ono rencana ono. insya Allah Ono. kan sebagai bumbu Ono. Ono. Asmara sih doran. Sido hari ini. Besok ya Mas. Mbak Happy Kalau Happy Asmara main ke Dangduters itu ya, kabar-kabar ya. Aku ngefans soalnya. oh ini dari teman-teman dari karena mereka ini makan dari asmara kapan Kemarin kita ke Kediri nggak ketemu ya. Wih, Wih, centang golek. Kita cuma main di Simpang 5 Gumbul, main foto-foto. Memang bagus tempatnya. diri Kediri. ya mungkin ada apa pesan-pesan pesan yang terakhir pesan-pesan untuk kawan-kawan mereka Motivasi. atau motivasi yang akan disampaikan dari teman-teman karena mereka yang pertama untuk kawan karena mereka, yang kedua untuk seluruh seniman musisi terutama. apa yang mau disampaikan Kalau dari aku dan mungkin perwakilan dari karena mereka sih lebih ke meluas ya. Ini bisa dipakai siapa saja, untuk musisi bisa, untuk kawan mereka bisa, untuk teman-teman pengusaha juga bisa. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus konsisten, karena sejatinya manusia itu tidak ada yang tahu nantinya akan menjadi apa. keren Cuma itu kok sebenarnya. Kalau dibilang semua karena mereka udah sampai tahap ke segini nih, itu karena skillnya enggak juga.
skill yang lebih bagus dari karena mereka tuh Banyak. Teman-teman di Damrit itu pelajarnya pro semua, ya kan? Gitu. Tapi apa yang dilakukan karena mereka itu adalah konsistennya. Kayak di pandemi pun kita selalu rilis video klip, single, gitu. Cuma konsisten sebenarnya. Karena kita nggak ada yang tahu. Karena mungkin setelah nanti kita ini podcast ini tayang, tiba-tiba grafiknya karena mereka naik semua gitu. Amin. Nggak ada yang tahu kan? Ayo, Gitu. Tetap konsisten. Mas Andra selain konsisten apa coba? Oh ya, buat kalian yang mau membeli merchandise, merchandise bisa follow Instagram kita di @karena_mereka_store. Karena membeli merchandise itu untungnya nanti untuk kekonsistennya Betul. podcast karena mereka ya. Saling berhubungan. Oh, berkesinambungan. Saling berhubungan ya. Simbiosis mutualisme. Yang pasti kami dari tim Ngomong mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya. Jadi karena mereka jauh-jauh dari Wates ke sini, guys, belum disambati matur nuwun ya. Siap. Kita juga ini udah selesai nih. Udah ya? Sudah. Udah. Juga kita Terus lanjut ya? yang ini lanjut. Oh ya. Bikinnya lanjut. Next sing episode keloro. Ya, oke. Oke ya, kita diundang lagi ya. Asik Oke belum? ya. Mari kita makan lah. Wong kan ketika mau kecik kan ya lewat terus Iya. loh. Pokoknya dikubur. Pak digasin, tapi udah di host gelem kok tak wangi, tak Iya, wangi. siap. Hostnya telu ngono lho. Iku Mas Andra tadi ku. Boleh Mas Andra. Dia jadi kameramen besok. Wah, dilibatkan. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih untuk tim Ngomyang sudah mengikut sertakan karena mereka di podcastnya. Matur nuwun Mas Subur, Mas Danang. Pokoknya DJ. Danang ya, DJ Danke. Pokoknya kita harus konsisten dalam melakukan apapun itu. Podcastnya. Bahkan nanti sampai targetnya tuh sebisa mungkin ya harus banyak Mas. Kita target aja Mas nanti episode 100 gitu. Oke ya. Amin ya. Amin. Terima kasih semuanya teman-teman, Mas Subur, Mas Danang dan seluruh tim dan studio dan Bunters juga sudah mau direpotin ya. Terima kasih. Kalau saya untuk karena mereka, semoga karena mereka sendiri selalu berkembang, Amin. selalu terus mendewasakan diri gitu. Pasti. Menyeimbangkan genre karena memang genre-genre kayak kita ini susah ya Iya. untuk menyaingi genre lain, jadi memang harus ada gitu, gitu. Sukses selalu untuk Sekali lagi untuk karena teman-teman mereka. rencang-rencang yang mau beli merchandise-nya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Chandra. Di IG-nya. Karena mereka _store. Iya, karena dengan Anda membeli merchandise-nya mensupport untuk selalu konsisten dalam berkarya. Wah. Dan untuk teman-teman UMKM atau pengusaha-pengusaha yang mau sponsor kita open, silakan hubungi kontak yang ada di description kita ya. Kita jujur butuh sponsor ya. Gitu sih kami ini, sok ngerti terus bimbingan orang ngemis, sok ngerti belum kok Ya. kan gitu. Yang punya produk bisa dipromosikan di Iya, sini. kita promosikan gitu loh. Itu bintang tamunya yo kita usahakan yo sing AKP. Happy Asmara jangan lupa. Amin. Oke, sukses selalu untuk karena mereka. Bisa juga untuk Ngomyang. Thank you. Oke, berjumpa lagi di episode selanjutnya di Ngomyang Ngobrol Bareng Renca. Thank you Indra. Thank you Indra. Siap. Thank you. Good banget ya ngucapin tadi. Itu dulu.